hidup masyarakat di desa ini mungkin merupakan tugas pemerintah yang paling penting. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan, saya Fathia Zahra Fahmi, perwakilan dari SMA Negeri 1 Garut sebagai pembicara pertama yang menyetujui mosi kali ini, yaitu Dewan ini mempercayai bahwa pemerintah harus memberikan insentif finansial yang signifikan kepada warga perkotaan untuk pindah ke daerah pedesaan. Definisi insentif finansial merujuk pada penghargaan atau keuntungan material yang diberikan kepada individu atau kelompok sebagai penghargaan atas pencapaian atau kinerja tertentu dalam konteks keuangan. Insentif finansial tersebut dapat berupa subsidi atau bantuan tunai seperti makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan beasiswa ataupun bantuan pendidikan. Lalu insentif finansial tersebut akan diberikan kepada warga perkotaan untuk pindah ke daerah pedesaan, yang berarti bahwa pemerintah menetapkan suatu kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan daerah pedesaan, dan insentif tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas hidup di pedesaan, mengurangi tekanan pada perkotaan yang padat, serta menghidupkan kembali perekonomian dan infrastruktur di daerah pedesaan yang mungkin mengalami kemunduran. Latar belakang adanya mosi kali ini yaitu bertujuan untuk mengatasi beberapa masalah yang sering terjadi di perkotaan seperti kemacetan, urbanisasi yang berlebihan, dan tekanan ekonomi. Pemberian insentif finansial kepada warga perkotaan untuk pindah ke daerah pedesaan dapat memiliki beberapa manfaat potensial. Salah satunya adalah meredakan tekanan pada infrastruktur perkotaan yang sudah padat. Dengan memindahkan sebagian populasi ke daerah pedesaan, akan ada lebih banyak ruang dan sumber daya yang tersedia di perkotaan untuk mereka yang memilih tinggal di sana. Memasuki ranah argumentasi utama pada mosi kali ini, yaitu yang pertama, perpindahan penduduk dari kota ke desa akan mengurangi kepadatan sehingga akan terjadi pemerataan penduduk. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa saya sangat menyetujui mosi kali ini, yaitu mengenai perpindahan penduduk kota ke desa yang dapat disebut juga dengan transmigrasi atau ruralisasi. Kebijakan ini dimulai pada tahun 1950-an dan terus dilakukan dalam beberapa bentuk hingga saat ini. Kebijakan tersebut adalah berupa pemerintah akan memberikan insentif finansial bagi penduduk yang bersedia untuk melakukan transmigrasi ke daerah yang ditentukan untuk memulai kehidupan baru di daerah baru mereka. Bentuk insentif finansial kepada masyarakat yang bersedia saja yaitu berupa uang tunai. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, pemerintah juga memberikan insentif finansial kepada penduduk yang telah melakukan transmigrasi dalam bentuk bantuan pembangunan infrastruktur seperti rumah, jalan, irigasi, dan fasilitas lainnya. Tujuan dari insentif ini adalah untuk mendorong penduduk yang melakukan transmigrasi agar dapat beradaptasi dengan cepat dan membangun kehidupan yang lebih baik di daerah baru mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa kebijakan transmigrasi tidak hanya melibatkan insentif finansial semata. Transmigrasi juga melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, dan pembangunan yang lebih luas, dan pemerintah pun berupaya untuk menyediakan infrastruktur dasar, pendidikan, perumahan, dan akses ke layanan kesehatan untuk mendorong keberhasilan transmigrasi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa perbuatan transmigrasi akan menciptakan sebuah pemerataan penduduk dalam suatu wilayah. Dengan demikian, hal tersebut memiliki manfaat yang banyak bagi para penduduk. Di antaranya yaitu yang pertama, penyediaan peluang ekonomi. Beberapa penduduk kota dapat pindah ke desa untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik seperti pertanian, peternakan, atau industri kerajinan tangan. Dengan demikian, ada pembagian penduduk yang lebih merata antara kota dan desa. Lalu yang kedua, biaya hidup yang lebih rendah. Hidup di desa seringkali lebih terjangkau daripada di kota. Biaya sewa makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya seringkali lebih rendah di pedesaan. Lalu yang ketiga, kualitas hidup yang lebih baik. Beberapa orang memilih untuk pindah ke desa karena mereka menginginkan kualitas hidup yang lebih baik. Desa seringkali menawarkan lingkungannya lebih tenang, udara bersih, akses alam yang lebih mudah, dan iklim sosial yang lebih santai dibandingkan dengan kehidupan perkotaan yang seringkali padat dan stres. Sebagai analogi dalam mosi kali ini, program transmigrasi penduduk Jawa ke Kalimantan dilakukan untuk mengurangi tekanan penduduk di Jawa yang sangat padat. Pemerintah Indonesia memiliki Kalimantan sebagai pulau yang masih memiliki lahan yang luas dan potensial untuk ditinggali dan dikembangkan. Program ini melibatkan pemindahan penduduk Jawa ke daerah-daerah di Kalimantan, terutama di Provinsi Kalimantan Tengah, Selatan, dan Timur. Tujuan dari transmigrasi ini adalah untuk membuka lahan baru, mengembangkan sektor pertanian, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penduduk yang ditransmigrasikan diberikan kesempatan untuk mendapatkan lahan pertanian atau perkebunan yang baru. Lalu argumentasi kedua di sini yaitu desa yang telah ditempati oleh warga perkotaan memiliki potensi untuk mengalami peningkatan atau kemajuan yang signifikan.
Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya warga kota yang bertransmigrasi ke pedesaan dapat membawa hal positif ke dalam perkembangan daerah pedesaan tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dan pembangunan sosial dan budaya. Mengapa demikian? Karena warga perkotaan seringkali membawa modal, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha baru di desa. Lalu mereka dapat membantu dalam mendirikan usaha, memperkenalkan teknologi modern, meningkatkan akses ke pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru. Kehadiran warga perkotaan juga dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih baik di desa. Pemerintah dan organisasi swasta mungkin tertarik untuk menginvestasikan dana dan sumber daya dalam meningkatkan aksesibilitas desa, seperti pembangunan jalan, transportasi umum, jaringan listrik, penyediaan air bersih, dan akses internet. Ini akan meningkatkan kualitas hidup dan konektivitas desa dengan dunia luar. Sebelum memasuki mekanisme solusi yang kami berikan pada mosi kali ini, ada pun hal yang bertolak belakang dengan argumentasi tim pro, yaitu tim kontra mengkhawatirkan hal mengenai insentif finansial yang diberikan terlalu besar atau berkelanjutan, dan hal ini dapat menciptakan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Warga yang bertransmigrasi mungkin mengandalkan insentif tersebut tanpa upaya untuk mandiri atau mencari pekerjaan yang produktif, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan diri mereka sendiri. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya permasalahan tersebut, saya mempunyai mekanisme solusi yang solutif. Yang pertama, pengoptimalisasian terkait dana insentif finansial. Dewan Juri yang terhormat, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara pengawasan yang ketat, pembagian insentif yang adil, pendampingan dalam pengembangan keterampilan dan pelatihan, serta pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengurangi ketimpangan dan mencegah penyalahgunaan. Namun, perlu diingat bahwa ada juga tantangan yang mungkin timbul akibat perpindahan warga perkotaan ke desa, seperti konflik lahan, perubahan tata guna lahan, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan yang baik, kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat, serta pengelolaan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan desa yang didorong oleh warga perkotaan berlangsung secara harmonis dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, ada perpindahan ini akan membuat dampak positif bagi masyarakat. Saya sangat menyetujui mosi kali ini dan saya bangga menjadi tim pro. Sekian, terima kasih.